Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam kuliah kita mengenai kardiovaskuler. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan saya jelaskan dan saya paparkan mengenai rencana pembelajaran semester untuk modul kardiovaskuler. Untuk modul kardiovaskuler ini, tim teachingnya bisa Anda lihat ada saya, kemudian ada Bu Dika, Bu Olin, dan juga Bu Fitri. Modul kardiovaskuler ini akan ditempuh oleh mahasiswa semester 3 ya. Deskripsi mata kuliah modul ini akan ditempuh selama 7 minggu dan akan mempelajari mengenai beberapa topik, diantaranya adalah anatomi, fisiologi, patologi kardiovaskuler, kemudian ada pemeriksaan, pengukuran kardiovaskuler, proses fisioterapi pada kardiovaskuler, serta beberapa topik lain yang teman-teman akan dapatkan. Ada beberapa capaian pembelajaran yang harus teman-teman kuasai, diantaranya adalah mampu mengaplikasikan mengenai teknik-teknik fisioterapi pada kardiovaskuler. Kemudian teman-teman juga bisa melihat bahwa model pembelajaran kita di modul kardiovaskuler ini ada 3 penugasan. Yang pertama adalah kegiatan yang bersifat aktivitas partisipatif, meliputi kegiatan praktikum dan juga skill lab dengan bobot nilai 19%. Kemudian ada problem based learning dalam tutorial dengan nilai bobotnya adalah 6%, serta project yaitu adalah pembuatan video asesmen intervensi fisioterapi dengan bobot nilai sebesar 50%. Karena sudah ada project, maka kita tiadakan tugas, namun nanti ada ujian akhir blok dengan bobot 25%. Sehingga teman-teman dari sini sudah bisa melihat bobot nilai yang paling banyak itu di mana, dan bisa diupayakan untuk nanti bisa dikerjakan proyeknya dengan semaksimal mungkin karena nilainya cukup besar yaitu 50%. Untuk bahan kajiannya sendiri ada 16 topik yang nanti teman-teman akan pelajari bersama di modul kardiovaskuler, dan ada beberapa sumber referensi pembelajaran yang bisa teman-teman akses dan juga pelajari sebagai pendamping perkuliahan kita di modul kardiovaskuler. Baik teman-teman, itu tadi sedikit tentang kardiovaskuler. Nah, berikutnya kita akan mempelajari topik kita hari ini, belajar bersama-sama mengenai bagaimana peran fisioterapi pada kondisi ICU, bangsal, dan maintenance pasien post operasi CABG. Harapan yang ingin dicapai adalah yang pertama, teman-teman bisa memahami proses fisioterapi pada pre dan post. Yang kedua adalah bagaimana peran intervensi fisioterapi pada ICU, bangsal, dan juga maintenance. Oke, baik teman-teman, kita akan belajar bersama mengenai proses fisioterapi pada pre dan post ya, operasi fase 1, 2, 3, dan 4. Ini ada tujuan pembelajaran yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah proses, teman-teman harus paham bagaimana proses fisioterapi pre dan post, apa saja yang terjadi pada pasien sebelum operasi dan setelah operasi. Kemudian bagaimana peran fisioterapi post operasi di ICU, di bangsal, dan juga maintenance. Jadi nanti kita akan belajar ke 3 tempat sekaligus karena 3 lokasi ini memiliki peran dan penanganan yang berbeda. Oke, kita mulai dari pengenalan coronary artery bypass graft. Apa sih CABG itu? CABG adalah operasi yang dilakukan pada pasien dengan kondisi jantung yang mengalami sumbatan. Nah, sumbatan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya aterosklerosis. Jadi, operasi CABG dilakukan ketika pasien sudah mengalami sumbatan lebih dari 70% pada arteri koronarianya. Kalau misalkan sumbatan itu belum mencapai 70%, apa yang dilakukan? Ada tindakan-tindakan yang lain, seperti misalkan pemberian farmakologi, obat-obatan, kemudian pengaturan pola hidup, dan juga ada pemasangan stent atau cincin pada jantung. Ini adalah gambaran ya, pembuluh darah normal dan juga tidak normal.
Anda bisa lihat di sini pembuluh darah kita itu ada dua. Yang pertama adalah vena dan yang kedua adalah arteri. Oke, perbedaan vena dan arteri di sini bisa Anda lihat dari warna. Jadi sangat mudah mengidentifikasi perbedaan antara vena dan arteri. Vena biasanya dia berwarna merah, gampang Anda lihat pada tangan Anda. Ya. Kemudian kalau yang arteri dia warnanya adalah putih. Ini gambaran dari pembuluh darah di mana arterinya ini sudah mengalami sumbatan. Nah, sumbatan ini biasanya kita kenal dengan istilah plak. Plak itu terjadi karena penumpukan lemak. Lemak bisa muncul dari mana, teman-teman? Dari makanan, ya, atau dari lifestyle yang tidak sehat. Bagian yang mengalami penumpukan ini biasanya terjadi pada tunika intima. Jadi lapisan pembuluh darah yang namanya tunika intima itu biasanya tersisipi oleh lemak. Lama-kelamaan dia akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Ini adalah gambaran dari tunika intima yang mengalami penyempitan. Anda bisa lihat di sini, teman-teman. Ini adalah gambaran ketika dia masih sehat dalam kondisi pembuluh darah yang bagus. Awalnya tunika intima ini akan mengalami desakan dari lemak dan dia hanya kecil. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka tumpukan itu akan semakin besar sehingga semakin tebal tunika intima akan menyebabkan didik pembuluh darahnya semakin sempit. Anda bisa bayangkan ketika pembuluh darah itu semakin sempit, maka semakin besar pembuluh darah itu bekerja untuk mengalirkan darah dan semakin sedikit darah yang bisa diproses oleh tubuh. Oke. Sekali lagi, operasi CABG terjadi dilakukan ketika penyempitan tunika intima sudah mencapai 70%. Jika kurang dari itu masih bisa dilakukan upaya yang lain. Kalau sudah 70% itu diartikan bahwa memang sudah tidak bisa dilewati kembali sasaran tersebut. Kalau kita lihat dari gambar ini sudah lebih dari 70%. Anda bayangin, kalau dia sudah lebih dari 70%, kemudian terjadi kekakuan atau stenosis, maka pembuluh darah yang lewat di sini itu hanya sedikit. Seperti keran yang dia hanya memberikan aliran yang sedikit. Padahal tekanan dari jantung itu sama besarnya. Kalau misalkan ini dibiarkan, maka resiko yang terjadi adalah plak ini akan ikut terlepas karena aliran darah yang kencang. Kalau dia terlepas, apa yang terjadi? Plak itu bisa mengikuti pembuluh darah, aliran darah kemanapun dia. Dan akhirnya dia akan berhenti atau mentok pada satu tempat. Kalau dia berhenti pada pembuluh darah yang ada di otak, maka bisa menyebabkan stroke dengan kausa penyumbatan. Oke, jadi resiko dari jantung ke stroke itu adalah hubungannya dari arteriosklerosis. Nah, penanganan pasien jantung koroner ini ada beberapa. Yang pertama adalah obat. Kita sebagai fisioterapi tidak mencampuri urusan dokter karena beliau bertugas untuk memberikan resep dan pengobatan sesuai dengan keilmuannya. Kemudian yang sering juga dilakukan oleh dokter dengan pemasangan ring atau cincin atau bahasa medisnya adalah pemasangan stent dan operasi bedah pintas koroner atau CABG. Terus kita sebagai fisioterapi peran kita di mana? Kita bisa masuk di dua hal ini, pemasangan stent dan juga bedah pintas pada kondisi pre dan post. Bukan pada saat operasinya, tapi sebelum dan setelah operasi. Jadi kalau pemasangan stent dia juga menggunakan operasi. Kemudian yang operasi bedah pintas itu adalah operasi besar. Ya, ini adalah gambaran dari pemasangan stent. Jadi istilah yang digunakan adalah operasi pemasangan stent dengan metode balonisasi. Ada semacam alat yang dimasukkan, kemudian dia digelembungkan di dalam. Terus ini kawatnya ini bisa meregang sesuai dengan ukuran yang bisa disetting dengan monitor. Jadi jangan dibayangkan stent itu cincin. Stent itu seperti ini bentuknya, kawat. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran penyumbatan. Oke, dan ini dipakai seumur hidup. Ingat, ini untuk berapa? Seumur hidup. Dengan penyumbatan sebesar kurang dari 70%. Ibu, apakah stent ini nanti dia bersifat elastis, mengikuti arterinya atau tidak, Ibu? Ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi stent ini dia elastis, bukan elastis mengembang-mengepis tidak, tetapi dia akan mengikuti dari perkembangan dinding pembuluh darah. Karena ada vasodilatasi, vasokonstriksi pada pembuluh darah, dia akan ikut. Ketika dia dilatasi, dia akan ikut dilatasi. Ketika konstriksi pun dia akan mengikuti konstriksi. Tetapi dengan ukuran yang memang disesuaikan dengan pembuluh darah. Artinya adalah
tidak terjadi kondisi ketika dia dilatasi, kondisinya tetap konstriksi, dia akan ikut. Karena dia elastisnya itu adalah meregang dan menyempit, meregang menyempit, gitu. Ada lagi pertanyaan? Oh, bertanya, silakan. Izin bertanya Bu, bagaimana kita tahu bahwa penyumbatan jantungnya itu sudah 70% itu dari mana ya Bu? Kasih, tentunya sebelum diputuskan untuk dilakukan operasi atau tidak, ada namanya pemeriksaan penunjang. Bisa menggunakan beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Contohnya adalah untuk mengetahui rekam jantung pakai EKG, ada juga pakai EEG atau pakai echo, sehingga terlihat di situ berapa persen penyumbatannya dan diputuskan dilakukan operasi yang mana, gitu ya. Oke, ada lagi? Ya. Izin bertanya Ibu, apakah stent ini bisa rusak di tengah-tengah jalan atau dalam istilah kalau dia sudah dipasang tiba-tiba dia tidak mengikuti arteri untuk bergerak elastis atau bagaimana itu, dan bagaimana penanganan kita sebagai fisioterapi? Oke, baik. Stent ini kalau dikatakan rusak, insya Allah tidak, karena dia memang sudah dirancang khusus dan Anda juga tidak perlu khawatir misalkan nanti apakah dia akan berkarat atau tidak, karena memang sudah dibuat dengan bahan-bahan khusus. Kalau misalkan yang dikhawatirkan ya contohnya adalah stent itu bergeser, maka selalu pasien jantung ini akan menjalani pemonitoran selama proses pemulihan sampai nanti kontrol rutin itu akan dilihat ada perubahan atau pergeseran stent atau tidak. Tapi insya Allah ini aman kalau misalkan dipakai untuk seterusnya. Oke, ada lagi? Ya. Ini kan pemasangan stent itu kan tadi katanya ada risiko untuk pergeseran. Nah, apakah pemasangannya ini di bagian yang plaknya saja atau seluruh arterinya? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi stent ini dipasang pada kondisi yang mengalami plak sekitar 50%, ya tetap di bawah 70%. Kalau memang arterinya itu, karena plak itu tidak menempel secara keseluruhan pada seluruh dinding, dia akan berhenti pada titik-titik tertentu. Kalau misalkan dindingnya tidak ada plaknya atau plaknya kurang dari 30%, maka masih menggunakan medikamentosa atau obat. Tapi kalau dia sudah di atas 30 sampai dengan 50, maka stent itu dipasang pada lokasi plak tersebut. Gitu. Ya, ini gambaran stentnya teman-teman ya. Jadi bentuknya bisa disesuaikan dengan ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ya, kecil. Nah ini dia bisa meregang dan juga bisa memipih. Operasi CABG ini perlu teman-teman garis bawahi. Namanya bypass itu berarti kan jalan pintas. Artinya lintasan yang sebelumnya sudah penuh dengan 70% plak atau lebih itu sudah tidak bisa dipakai. Sehingga lintasan yang lama itu kita tidak gunakan lagi. Dibuatlah lintasan baru. Ini tidak dipakai, dibuatkan jalur baru. Jadi dibelokkan. Dari mana arteri itu didapatkan? Arteri itu bisa diambil dari bagian tubuh lain pada pasien tersebut yang memiliki struktur anatomi mirip dengan yang dibutuhkan pada arteri koronaria. Oke, jadi sedemikiannya rekayasa yang dilakukan sehingga sayangilah jantung Anda karena ternyata sehat itu mahal ya. Nah, ini adalah beberapa arteri yang bisa diambil. Dia memiliki struktur yang sama dengan yang ada di dalam arteri koronaria. Jadi ngambilnya bukan dari manusia yang lain, bukan dari orang yang lain, tapi diambil dari tubuh kita sendiri. Bagaimana dengan arteri misalkan yang di sini ya, misalkan dipotong Bu, tenang, yang diambil itu hanya berapa senti. Jadi yang dipotong tadi itu akan diambil tengahnya kemudian disambungkan. Aman nggak Bu? Aman. Karena dia akan mengalami proses regenerasi atau pertumbuhan kembali. Ada beberapa resiko atau efek dari operasi CABG yang tadi disebutkan karena dia ada operasi besar, maka biasanya post operasi itu pasien akan mengalami demam karena ada proses inflamasi. Kemudian ada efek anestesi, nyeri, perdarahan, gangguan irama jantung. Jadi sangat wajar kalau pasien post operasi CABG dicek pakai EKG hasilnya adalah aritmia, itu wajar. Ya, karena proses jalan baru tadi atau arteri bypassnya tadi memerlukan waktu untuk beradaptasi. Ya. Kemudian ada kerusakan organ, ini efek ya, efek yang ditimbulkan bisa juga menyebabkan stroke, tapi ini minimal untuk yang stroke. Biasanya stroke itu terjadi karena tadi arteriosklerosnya terlepas, kemudian dia menumpuk pada pembuluh darah yang ada di otak. Oke, next.
Nah, ada beberapa peran fisioterapi, nanti kita akan praktekkan. Yang pertama adalah kita memberikan tindakan pada preoperasi. Jangan lupa kita memberikan latihan breathing exercise, latihan batuk efektif, kemudian mobilisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasien post operasi. Karena nanti kondisinya setelah operasi itu akan berbeda dengan kondisi sebelum operasi. Terus fisioterapi ini akan dibagi menjadi 4 fase, ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 1 kondisi post operasi di mana teman-teman? ICU, bangsal, dan gimnasium. Oke. Baik teman-teman, kita akan belajar bagaimana fisioterapi pada fase 1. Yang pertama kita coba dulu lihat kondisi bagaimana pasien di fase 1 ICU. Kita mungkin langsung praktek saja, teman-teman bisa berpasangan, satu orang jadi pasien, satu orang jadi terapis. Kita seolah-olah memposisikan pasiennya berada di ICU. Silakan. Ya, teman-teman, kalau misalkan pasien berada di ICU, maka kondisinya adalah pasien tidak sadarkan diri atau dalam kondisi delirium, ya. Nah, biasanya kalau di ICU itu masih terpasang beberapa alat-alat dan dia termonitor secara keseluruhan. Vital sign termonitor, kemudian EKG juga terekam dengan baik, kemudian ada alat bantu yang lain, alat bantu pernafasan, kemudian ada juga masih dipasang kateter dan lain sebagainya. Nah, di fase ICU ini, fisioterapi memiliki peran yang pertama adalah menjaga kondisi pasien, terutama untuk bagian mobilisasinya. Kalau pasien masih belum sadar, maka kita bisa memberikan mobilisasi berupa gerakan pasif untuk anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Contoh, gerakan kita mulai dari anggota gerak atas, ya. Regio yang kita gerakkan itu pada bagian distal dulu. Contohnya adalah dengan melakukan gerakan fleksi ekstensi pada jari-jari pasien. Fleksi ekstensi. Silahkan dipraktekkan teman-teman. Ya, fleksi ekstensi. Oke. Kemudian naik ke wrist. Wrist, fleksi, ekstensi, eversi, dan inversi. Naik lagi ke elbow, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, ya, karena elbownya tidak bisa rotasi ya. Kemudian ke shoulder. Hati-hati ketika menggerakkan shoulder pasien, pastikan aman untuk pasien karena biasanya masih terpasang beberapa selang. Dan selalu lihat monitor vital sign pasien. Perhatikan setiap gerakan yang Anda berikan memberikan dampak terhadap kenaikan atau penurunan sistol atau diastol. Yang paling aman adalah ketika kenaikan atau range antara naik turunnya tidak lebih dari 15 mm lagi. Dan perhatikan juga respiratory rate-nya. Kalau dia respiratory rate-nya naik, itu berarti menandakan bahwa pasien mengalami sesak nafas. Kalau misalkan Anda baru memberikan latihan sedikit, kemudian terjadi kenaikan sistol lebih dari 15, maka latihan itu harus dihentikan. Karena sedikit gerakan itu akan berpengaruh terhadap tensi pasien. Oke. Kemudian kita coba lakukan passive exercise untuk ekstremitas bawah. Semuanya coba perhatikan. Posisi terapis ada di samping bed atau Anda boleh juga di bawah kaki pasien. Gerakan yang bisa kita berikan adalah fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, kemudian eversi, inversi, dan rotasi. Oke, tujuan dari gerakan ini adalah membantu menstabilkan aliran darah ke perifer. Jadi mengoptimalkan kerja jantung dan juga aliran yang baru. Berikutnya adalah ke bagian ini. Oke, fleksi, ekstensi. Perhatikan handlingnya teman-teman. Handling, ya. Oke. Ketika melakukan fleksi, handlingnya di bawah. Ketika dia sudah fleksi, maka didorong handlingnya di atas. Oke. Fleksi. Oke. Ekstensi. Ya. Kemudian untuk hipnya ABD dan ADD. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Isinya bagaimana? Oke, repetisinya untuk pasien dengan kondisi jantung, repetisinya adalah sesuai dengan toleransi pasien. Anda boleh memberikan hitungan sampai dengan 3 atau 5 kali, tapi sekali lagi selalu dilihat monitor atau vital sign pasien. Supaya
Pada saat Anda memberikan intervensi, itu tidak menyebabkan kenaikan atau penurunan yang signifikan pada vital sign pasien. Kalau misalkan Anda punya target latihan 8 kali repetisi, ternyata dengan pemberian 5 kali repetisi dia sudah memberikan dampak kenaikan yang signifikan, maka cukup dengan 5 kali repetisi. Si pasien di fase 1 bangsal, ini pasien sudah lebih rileks, kemudian kondisi kesadaran sudah bagus, dan juga pasien ini sudah tidak menggunakan alat-alat seperti yang ada di ICU. Pada fase 1 bangsal, monitor vital sign masih terpasang, kemudian juga kesadaran sudah bagus, penggunaan alat bantu pernafasan sesekali digunakan hanya untuk bersifat membantu. Kalau dalam kondisi pasien stabil dan bagus, maka alat pernafasan tidak diperlukan. Coba juga yang kuat, oke, relax. Ini latihan untuk tadi active resistant ya. Oke, silakan dicoba. Bisa kita minta pasien untuk melakukan breathing exercise. Tarik nafas seperti biasa dari hidung, kemudian hembuskan melalui mulut secara teratur. Lalu hembuskan lewat mulut, caranya sama. Oke. Lagi lewat mulut, hembuskan lewat mulut. Satu gimnasium ini adalah kondisi pasien persiapan untuk pulang, sehingga latihan yang diberikan itu sudah beralih ke gimnasium. Pasien boleh pulang itu jika hasil pengukurannya stabil, dan yang kedua nilai match-nya oke, dan yang ketiga adalah dia mampu melaksanakan 6-minute walking test tanpa mengalami gangguan sesak napas atau kelelahan. Sekarang di fase 2. Fase 2 ini biasanya akan kita mulai setelah pasien keluar dari rumah sakit sampai dengan 3 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Artinya pasien ini harus menjalani rawat jalan dengan program fisioterapi yang terkontrol. Ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah mengenai dosis, frekuensi, intensitas, durasi, dan juga tipe. Karena program latihannya ini sudah bebas, maka teman-teman bisa melatih pasien tidak harus di tempat tidur. Bisa menggunakan peralatan yang bisa kita temukan di rumah atau yang tersedia di ruang rawat jalan fisioterapi. Bisa ditambah dengan latihan pembebanan. Untuk latihan pembebanan ini Anda bisa pilih beban, ya. Ini bisa kita berikan untuk ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Ada beberapa beban, contoh beban di sini. Kemudian kita bisa juga gunakan elastis band. Kalau misalkan tidak ada elastis band, bisa Anda ganti dengan apa yang ada di rumah. Karet boleh, handuk pun boleh. Jadi latihan ini hanya untuk memberikan penambahan beban. Misalkan tadi ketika teman-teman melatih latihan aktif atau pasif itu tanpa beban, ini kan sangat ringan. Nah, Anda ingin meningkatkan beban yang dimiliki oleh pasien, maka teman-teman bisa memberikan beban berupa elastis band atau berupa dumbbell. Oke, silakan Anda rancang program latihan masing-masing dengan pasangannya. Ya, lagi. Berat. Ya. Ini memberikan beban kepada pasien. Ya kan? Diganti arahnya. Bisa. Coba Ibu naik lagi, Oke, pelan-pelan saja. Turun secara perlahan. Oke. Bisa juga diberikan beban manual dengan memberikan tahanan atau resisten. Jadi tidak harus dengan alat. Kalau misalkan tidak ada alat, kita bisa pakai botol air mineral yang diisi air, kemudian dikasih beban, ya. Oke, atau bisa kantong. Nah, duduk dulu tangan saya ke bawah. Ya, ini resisten ya. Nah, pasiennya mendorong tangan fisioterapinya. Ya. Lagi. Ya, ada lagi program yang lain? Tahan saya bisa ke tahan untuk kamu, cuman lebih ke ini ke arahnya saja. Misal gerakannya ada adduksi. Coba dilakukan. Kalau abduksi, kita instruksi pasien untuk melawan tahanan dan dorongnya keluar. Sekarang Ibu, tangan saya akan keluar. Oke. Nice. Lagi. Ada juga. Oke. 7. Sambil praktek, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Belum? Belum. Biasanya kan kalau endurance itu lebih ke gerakan-gerakan terus kan, dan itu tuh berulang gitu. Nah, secara kalau pasiennya tiba-tiba ada kunang-kunang, pusing begitu, Ya. itu nanti kita langsung reskan atau gimana ya Bu? Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau misalkan pada saat kita memberikan latihan tiba-tiba pasien mengeluhkan pusing, pucat, keringat dingin keluar dan lain sebagainya, maka harus istirahat pada saat itu juga.
Karena kalau misalkan Anda biarkan, bisa pingsan. Dan kalau pasien sudah mengalami perubahan vital sign, itu menunjukkan bahwa mungkin ada yang unstable pada pernafasan atau tekanan darahnya. Kondisi ini tentunya berbahaya untuk pasien. Walaupun target latihan Anda belum tercapai, tapi kalau pasien sudah mengalami keluhan, maka harus istirahat atau dihentikan. Terus kita mulai lagi pada kunjungan atau terapi berikutnya, gitu ya. Tidak boleh dipaksakan. Berarti setelah pasiennya diistirahatkan, di rest, habis itu kita harus cek lagi vital sign-nya begitu? Betul sekali. Oke, siap. Jadi sebaiknya akan lebih baik lagi kalau Anda memberikan pengecekan vital sign pada saat sebelum dan sesudah latihan, supaya Anda bisa memonitor. Kalau Anda mau memberikan pengecekan vital sign pada saat di tengah-tengah latihan, itu akan lebih baik lagi, sehingga teman-teman bisa memberikan gambaran dosis berapa kali bisa diberikan latihan tersebut. Gitu ya. Oke, Terima kasih. Ya. Oke, Bu. Ini lanjutin tadi, Bu ya. Ya, gimana? Kadang kan pasien ingin selalu normal, Bu. Ketika fisioterapi melakukan intervensi, kemudian dia bilang udah ada tanda-tanda pucat atau kelelahan, tapi bilang saya bisa kok, saya bisa. Nah, itu seperti apa, Bu? Ya, betul. Kadang motivasi pasien itu membuat pasien mengabaikan kondisi realnya. Kita sebagai fisioterapi harus peka juga. Kalau Anda sudah melihat adanya tanda-tanda itu, maka Anda juga tidak boleh memaksakan. Anda bisa menyampaikan kepada pasien, oke Bapak, kita istirahat dulu sebentar. Dilihat kalau kondisinya mungkin istirahat 5 sampai dengan 10 menit, kondisinya membaik, bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau kondisinya belum membaik atau belum stabil, maka disampaikan latihan kita hentikan dan akan kita lanjutkan pada kunjungan atau hari berikutnya. Jadi itu lebih nyaman juga untuk pasien. Gitu. Ada lagi mungkin? Oke, selanjutnya di fase 3. Pada fase 3 ini lanjutan dari fase 2. Fase 3 ini biasanya kita mulai setelah 3 bulan bulan berikutnya sampai dengan bulan ke-6. Tujuannya adalah untuk maintenance ya, menjaga supaya kondisi pasien tetap stabil dan mencegah terjadinya serangan jantung berulang. Ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah selalu pantau physical fitness-nya pasien dengan cara melakukan pengecekan rutin, vital sign, dan juga membuat program latihan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Berikutnya adalah fase 4. Fase 4 ini adalah fase yang bisa kita katakan sebagai fase seumur hidup. Karena pada dasarnya pasien jantung itu tidak bisa lepas dari program-program baik obat maupun program terapi. Tinggal nanti disesuaikan dengan dosis, semakin banyak fasenya maka dosisnya akan semakin ringan dan aktivitasnya juga akan mengarah kepada aktivitas sewajarnya seperti pada aktivitas pada umumnya. Oke. Contoh exercise-nya bisa berupa high impact. Jadi di fase 4 ini sudah aman karena fase 4 itu biasanya sudah di atas 6 bulan, bisa 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Selalu perhatikan kondisi pasien, pastikan bahwa kita mencegah supaya tidak terjadi serangan berulang. Dan ini ada beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari topik ini dengan lebih jelas lagi, lebih banyak lagi. Untuk berikutnya adalah sedikit kata mutiara buat teman-teman. Ya, kita tidak harus merasa hebat untuk memulai, tetapi kita harus tetap memulai untuk menjadi orang yang hebat. Tepuk tangan untuk teman-teman. Demikian untuk kuliah kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti WhatsApp saya. Mudah-mudahan semuanya jelas dan mendapatkan ilmu yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.